Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kami banggakan Bapak Ibu peserta pelatihan pembelajaran matematika berkenalan alias soal mendasar berbasis komunitas berdekatan coaching dan daerah merdeka belajar. Sebelum nanti Mas Intan dan Pak Andre memberikan sedikit materi, sedikit awalan. Sambil menunggu Bapak Ibu yang masih dalam perjalanan, ada 2 atau 3 yang tadi mengawasi saya. Dari pelatihan yang hari ke-3 dan ke-4, kemudian kemarin Pak Andre dan saya ke beberapa sekolah, maaf belum ke semuanya. Insya Allah nanti hari Senin, Selasa, Rabu kami lanjutkan. Mungkin nanti Pak Andre Sabtu kalau tidak ada waktu bisa ke beberapa sekolah yang berdekatan. Dari refleksi 3 dan 4, dari level 3 dan 4, maaf, mari kita buka acara pelatihan ini yang hari ke-5 atau minggu terakhir masih ada 1 hari lagi, dengan berdoa menurut agama dan bacaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih. Refleksinya dalam 2 minggu kemarin, 2 hari kemarin, hari Selasa perwakilan pegiat literasi sudah soal Pak Bupati. Tadi malam sebelum Pak Wagub pindah ke Semarang jam 7.04 sampai jam 8.04, saya juga sholat di walaupun sebenarnya semuanya untuk mengantarkan undangan, tapi karena ninggol saya itu kok tidak pernah kelihatan, karena saya jarang soal ke Pak Wagub. Akhirnya ini saya ceritakan panjenengan, kan foto-foto panjenengan banyak di WA saya ya. Ini yang aktivitas Bapak Ibu guru ketika mengikuti pelatihan. Jadi pelatihan yang kita laksanakan 60-70% itu adalah aktivitas, 30% hanya pendalaman materi. Kemudian panjenengan ngirim beberapa gambar itu, gambar anak. Kemudian jika saya perlihatkan ke beliau, dan model pelatihan seperti ini kan, biasanya pelatihan itu kan sudah selesai kemudian pulang gitu. Insya Allah kalau ini nanti memang dinas pendidikan berkenan untuk mengadopsi, ya monggo, saya dan teman-teman tim insya Allah siap berbagi, termasuk teman-teman yang hari ini pelatihan yang sudah melakukan praktek di kelasnya masing-masing, bisa kita ajak untuk berbagi praktek gitu. Ini beberapa hal yang kemarin foto ini panjenengan kelihatannya minggu yang lalu tanggal 19. Ini beberapa foto dari kiriman panjenengan. Ada anak-anak yang asik dengan gurunya. Kemudian ini juga sama. Hanya saya ambil beberapa ya. Kemudian dari foto-foto yang jangan kirim ke saya, kira-kira apa yang terjadi di kelas, yang panjenengan lakukan di kelas, kemudian anak-anak melakukan aktivitas, apa yang terjadi di kelas, perasaan atau aktivitas
Pak, senang. Rame senang itu apa namanya, biasanya jarang seperti ini saya. Jadinya anak-anak senang melakukan aktivitas itu. Ada yang lain? Ada yang lain di sini? Pembelajaran semakin menarik, Pak. Semakin menarik, Karena keaktifan siswa lebih aktif lagi. Biasanya kalau pelajaran diajak belajar matematika itu sudah sebelum diberi surat Allah Bu, soal lagi. Tapi setelah diajak bermain dulu dengan segala macam metode, akhirnya ayo Bu nanti tidak usah istirahat, lanjut lagi. Ngotot terus Pak. Tapi kemudian kesel. Ya, kalau perlu persiapan ekstra memang Pak sebetulnya. Tapi kalau menurut hasil yang sudah dilakukan, alhamdulillah semua siswa paham dengan materi yang kita ajarkan. Terima kasih. Pojok sini. Yang di sini. Ada yang menyampaikan, monggo salah satu. Pak. Yang kemarin dipraktekkan di kelas, anak-anak persepsinya seperti apa? Atau pemahamannya seperti apa? Untuk anak-anak, menurut saya itu sangat bersemangat karena dalam pembelajaran matematika ada prakteknya dan biasanya anak-anak itu lebih suka praktek. Iya, lebih suka praktek ketimbang pelajaran di dalam kelas. Oke, terima kasih. Ada tambah? Nambah? Monggo. Di kelas saya anak-anak lebih aktif. Terus kemudian setelah pembelajarannya selesai itu nagih. Iya. Ketagihan. Pengen belajar seperti itu lagi. Padahal biasanya itu kalau di kelas saya itu cuma diterangkan bla 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 bla, kemudian soal karena itu bagi mereka itu baru, sehingga ketagihan lagi untuk belajar seperti itu. Terima kasih Bu. Kemarin saya dan Pak Andre sempat keliling karena saya Selasa itu janjian sama Yotisari sama Saneta. Ternyata Pak Eko WA saya ada KKG dan sebagainya. Saya khawatir ganggu, kemudian saya sempat habis ngajar, akhirnya malah ke janjian sama yang lain gitu. Ya mohon maaf kemarin ada miss sedikit karena harapan saya jam 9 ke mana itu ke Saneta sama di Jatisari, nanti jam 11 atau jam 12 balik karena saya jam 1 punya ruang kolaborasi mandu teman-teman guru penggerak dari Boyolali, sehingga jam 12:30 saya harus standby di depan komputer. Walaupun sebenarnya saya pakai laptop dimanapun bisa, tapi ketika memfasilitasi CGP itu kalau di rumah itu kan komputernya satu tapi layarnya 2, karena memang space-nya agak lumayan tinggi sehingga aktivitasnya cepat dan internetnya di rumah lebih cepat daripada di sekolah. Karena saya sendiri yang memakai. Kemudian hari ini saya ke SD Karangturi dan dari PMI Asria. Kemudian Pak Andre kemarin kemana Pak Andre? Ya. SD Bon. Yang SD Bon ke Pusat? Pusat. Oke. Pusat. Selama ini pelatihan dimanapun saya mengikuti pelatihan itu sejak 2003 atau 2 saat masih DTT sampai sekarang pelatihan sampai tumpuan sertifikat saya mungkin dari pelatihan yang ada, kemudian Bapak Ibu kan mempraktekkan, selama ini juga sama mempraktekkan, kemudian moga minara depan, baru datang ya di depan, adanya di depan. Selama ini
pelatihan itu kan memang ketika sudah pelatihan sudah atau mungkin praktekkan sudah. Dari yang jenengan lakukan kemarin, ketika diobservasi, bukan supervisi, diobservasi oleh Pak Andre itu jenengan bagaimana? Maksudnya perasaannya bagaimana, kemudian aktivitasnya jenengan seperti apa? Perasaannya saya senang Pak, Ya. karena setiap saya ikut pelatihan zaman dulu sampai sekarang ya, Ya. itu paling asik itu sekarang ini. Ya. Kenapa? Karena ada Ya, lanjut. Ya. Ya. Lali. Ya, bos. Ya. paling asik memang sekarang Pak. Ya. Karena apa? Karena banyak prakteknya. Nah, saya itu merasa bisa ini untuk dikatakan anak. Ya. Ya, saya nggak ngantuk. Kalau dulu Ya. Mantap. iya. Ya. Nah, sekarang karena banyak praktek-praktek, Ya. memangnya saya kurang praktek daripada teori. Oh, mantap. Karena saya sering lupa Pak. Jadi praktek kan Iya. saya buat seperti tadi Bapak Terkait dengan observasinya Pak Andre ke SD Sepitan yang panjenengan sampaikan seperti kemarin kan tentang Iya. juga anak-anak antusias. Iya. Cuma saya itu yang terkendala itu waktu. Oh, waktunya. Ya. Karena kan saya mau kasih kelas rendah. Ya. Nah, kelas rendah itu tidak semua kelas tinggi. Nah, Ya. sekarang ini sama kesulitan sama cepat. Ya. Yang kelas rendah kita harus membimbing satu-satu kelompok yang kelompok berbimbing. Oh. Terkait dengan observasinya Pak Andre. Pak Andre, Ada orangnya nanti saya cross check dulu. itu ya apa itu kalau apakah siap mengeluarkan pada teman-teman insya Allah Pak. Oh, betul. Tapi saya siap sesuai dengan kelas saya. Oh, betul. Ya. Ya. Kan enggak. Iya. 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 Oh. Sudah lama. Jadi Jenengan jadi guru sudah berapa tahun? Berapa puluh tahun? 23 tahun. kalau aku sudah mau pensiun. Oh, pensiun. Oh, pensiun Pak Andre. Ya. Dari 23 tahun berapa tahun? Dari sekian puluh tahun ketika jenengan melakukan pembelajaran, berapa kali kira-kira yang pernah diobservasi oleh kepala sekolah dan kelas? Dan dari itu dalam waktu 2-3 tahun ini. Kemarin sudah dinilai. Oh, nilai kepala sekolah. Dulu waktu pertama kali cari kerja, Iya. Oh, mantap. Oke, terima kasih Bu Sol. Terakhir kemarin karakter sudah. Kemarin saya observasi. Dari observasi itu pelajaran apa yang didapatkan? Ya, pokoknya observasi dengan saya, pembelajaran apa yang didapatkan ketika saya menjalankan observasi. Mohon yang lain didengarkan pembelajaran dengan saya yang kemarin diambil apa? Iya. Agak dekat Bu, yang di depan mana enggak dengar. menarik sekali Pak pelatihannya. Nggih. Ya, kami tidak ada
Ya, terima kasih. Terakhir dari Nasria. Mohon. Ini dipegang. Tidak apa-apa. Ya, dari observasi yang saya lakukan 2 hari lalu atau kemarin 2 hari lalu, yang jenengan dapatkan dari observasi itu ketika kita coaching. Yang saya dapatkan dari observasi kemarin itu, insya Allah kedepannya semester depan akan mengimplementasikan pembelajaran. Oke, terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk Bapak Ibu semua. Pak Selaw. Oh, Pak Cip yang ngomong. Ya, Pak Cip. Terakhir. Dari hasil observasinya jenengan dengan Pak Andre. Kemarin yang didapatkan apa jenengan? Pembelajaran yang didapatkan dengan Pak Andre. Orang kok kritik mikirnya Pak Andre apa masalah? Orang kritik yang kurang baik kan sudah masalah. Pertama ini masalah yang kita hadapi ini kekurangannya. Kita itu seharusnya antara guru, siswa, kemudian sekolah ini harusnya kompak nih. Kompak ya. Nah, ini kendalanya ini orang tua katakanlah kendala di situ. Oh, betul. Ya, orang tua. Untuk pemahaman orang tua terhadap anak katakanlah kurang pas. Sehingga para guru ini merasa kesulitan untuk menghadapi bagaimana siswa ini bisa berhasil secara maksimal. Contohnya misalkan pemahaman orang tua yang salah terhadap anak, memanjakan, ataupun mungkin guru agak memberi penjelasan yang agak keras sedikit dalam arti memberi nasihat disalahgunakan. Seperti itu dikira anaknya dimarahi. Padahal ini memberi nasihat yang supaya anaknya mau sungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran. Kemudian masalah ini dana yang kita gunakan ini kadang-kala orang tua tidak mau tahu, tetapi ini pandai-pandainya nanti guru untuk bagaimana untuk mendapatkan fasilitas dari misalkan dari sekolah, dari orang tua murid. Ini bagaimana caranya tergantung pandai-pandainya guru untuk mensikapi itu. Hanya itulah yang kemarin yang saya sampaikan kepada Pak Andre itu, ya masalah kekompakan antara guru, siswa, sekolah maupun siswanya itu. Ketika perasaannya jenengan setelah diskusi dengan Pak Andre, coaching dengan Pak Andre bagaimana? Saya senang sekali dan merasa saya mendapat bantuan dan cara-cara yang diterapkan oleh Pak Andre, nasihat-nasihat juga, sehingga saya merasa mendapatkan solusi, sehingga kemungkinan nanti untuk hari-hari yang berikutnya akan saya terapkan. Kata kuncinya tadi kalau saya ambil kata kunci dari Pak Cip adalah solusi. Jadi ketika kita diskusi coaching dengan coachnya atau dengan coachingnya, maka yang ditemukan adalah solusi. Ketika Pak Cip menyampaikan tujuan, harapan, kemudian diskusi, maka ketemulah solusi. Selama ini ketika jenengan ikut pelatihan pernah diobservasi seperti Pak Andre juga? Ya pernah, cuma tidak sedetail apa yang disampaikan oleh Pak Andre. Sehingga kalau Pak Andre ini kan fokusnya kepada pelajaran matematika ini. Ya. Kalau biasanya ini sebulan sekali oleh kepala sekolah. Setelah melakukan rapat kepala sekolah biasanya diobservasi tiap kelas. Oh, gitu. Ya. Cuma ya hanya observasi global, secara global saja. Observasi, setelah observasi kemudian ada diskusi antara jenengan dengan kepala sekolah tidak? Ada. Pribadi atau umum? Pribadi, kadang-kala pribadi, yang sifatnya pribadi, tapi yang secara umum ya dikatakan secara umum. Pribadi itu maksudnya pembelajaran itu kan memang umum, tetapi disampaikan dengan jenengan pribadi betul? Tidak, secara umum. Oke, terima kasih Pak. Oke,
memang kami dan tim memang sengaja mendesain pelatihannya itu uji pemahaman, kemudian praktek pembelajaran hari ini, kemudian praktek, kemudian observasi dan coaching. Dengan harapan apa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Cek tadi, kepala sekolah itu sering masuk ke kelas, maksudnya observasi, tetapi dia menyampaikannya rata-rata adalah secara umum. Harusnya setelah observasi itu yang ada di PMM loh, ya. Saya pelajarinya di PMM. Setelah observasi, kepala sekolah observasi Pak Cek misalkan, maka setelah observasi selang beberapa hari atau langsung, maka diskusinya adalah antara kepala sekolah dengan Pak Cek terkait apa yang terjadi di kelas, kemudian apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Itu sebenarnya yang diharapkan di PMM terkait dengan observasi berpendekatan coaching itu ke situ. Tetapi yang terjadi adalah pemahaman kepala sekolah masih ada kutip, karena itu mungkin baru masih minim sosialisasi dan sebagainya. Ini yang nanti dari hasil ini, makanya tanggal insya Allah di bulan Juli ya Pak Andre ya. Di bulan Juli insya Allah nanti coba ya teman-teman yang ada di sini saya libatkan dan kepala sekolah SD SMP se-kabupaten di lantai 4. Saya akan mendatangkan trainernya coaching langsung yang dari FC. Kebetulan kemarin dari saya pas ke Semarang, insya Allah beliau siap ke sini untuk menjelaskan terkait dengan coaching itu bagaimana. Makanya yang dipraktekkan Pak Andre saya itu adalah praktek coaching, bukan mentoring. Kalau mentoring itu saya mengarahkan jenengan harus A, B, C, termasuk kemarin Bu Ramita. Tapi saya dengan Bu Ramita, dengan yang lain itu ya hanya diskusi biasa, ngobrol biasa, curhat seperti itu. Tapi yang menemukan solusi adalah panjenengan semua, bukan kepala sekolah mengarahkan untuk solusi. Yang selama ini terjadi kan supervisi, seolah-olah itu ada justifikasi bahwa guru ini salahnya di sini. Tidak, sekarang kan tidak boleh sama. Ketika tidak boleh, kita tidak boleh menyalahkan anaknya. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi yang praktek pembelajaran. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah selalu kita lakukan saat yang aktif, panjenengan aktif membina anak-anak mengikuti ekstra pramuka. Pramuka itu kan tidak boleh ada yang salah. Yang kita lakukan ya apa yang kita lakukan itu pembelajaran. Makanya ketika rame-rame pramuka itu ekstranya, pendidikan kepramukanya dilanggar, saya yang pertama setuju untuk dilanggar. Pendidikan kepramukanya bukan ekstra. Karena apa? Kalau mungkin di SD, SMP masih, tapi ketika di SMA, maka sejak saya jadi pembina tahun 2003 sampai ya beberapa tahun yang lalu, itu ya yang kami wajibkan hanya kelas 10. Sama di itu yang saya belajarkan hanya kelas 10. Kelas 11, 12 sudah bebas. Karena pendidikan kepramukaan itu kan masuk di kurikulum 13. Sehingga ketika kurikulum 13-nya diganti kurikulum merdeka, maka ya harus kembali kita menjadi manusia merdeka, bebas memilih. Tapi apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya semuanya ada di praktek pramuka. Jadi yang kemarin coaching dengan Pak Andre dan saya, ya, sedikit refleksi dari panjenengan yang sudah isi. Saya hanya memindahkan saja dari 44 responden kemarin panjenengan yang isi kemarin 38, ternyata punya cita-cita pendidik lebih banyak, ada sekitar 36. Tapi yang asik ada di bawah. Jadi ini yang menarik. Ini jawabannya jenengan. Saya hanya mengcopy paste grafiknya saja. Saya bertekad akan memberikan umpan balik dan refleksi dalam penerapan hasil pelatihan dalam pembelajaran. Jadi di pembelajaran itu sudah seharusnya kita melakukan refleksi dan umpan balik. Sama hari ini kita lakukan. Saya praktekkan panjenengan semua pagi-pagi ini. Kemudian saya bertekad untuk dilakukan observasi hasil penerapan pelatihan dalam pembelajaran berpendekatan coaching. Apa yang dilakukan Bu Ramita, Pak Bu Solika, kemudian Pak Cik dengan Pak Andre kemarin dengan saya, itu adalah kita mempraktekkan coachingnya, bukan supervisi, tapi observasi coaching. Kita hanya pengamatan. Tapi pengamatannya dengan sudah disampaikan di grup WA. Itu kan pengamatan hasil panjenengan gitu kan. Saya tidak, dengan teman-teman tidak harus masuk kelas, tapi pasca pembelajaran di kelas dilakukan observasi berbasis coaching tadi.
Kemudian saya berkomunikasi dan berbagi strategi komunikasi efektif bersama rekan sejawat mengarah pada peningkatan pembelajaran. Ketika panjenengan sudah tadi menyampaikan ke anak-anak dan anak-anak merasa ketagihan, maka teman panjenengan yang lain itu mesti akan merasa kok iso ngono piye carane. Panjenengan saatnya berkolaborasi, berbagi. Saya berkolaborasi dan berbagi strategi yang efektif dengan rekan sejawat dalam berbagi pengetahuan serta menerima dan memberikan umpan balik secara konstruktif untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik. Sekitar 43 menjawab setuju dan sangat setuju. Berarti semuanya setuju. Berarti panjenengan memang mengarah ke sana. Saya ngerti. Berkolaborasi dengan rekan sejawat, proses dalam organisasi dan jaring sosial. Hari ini panjenengan berjaring sosial, ketemu sekolah SD Bonang, SD Karangturi, kemudian SD Berkah dan sebagainya. Kemudian saya mampu mengelola rasa marah serta saat murid menunjukkan perilaku yang kurang baik. Yang kalau di kompetensi pendidik itu kan masuk di kompetensi emosional. Saya bekerja sama dengan baik dengan rekan sejawat tanpa melihat agama, suku, status, dan bentuk fisiknya. Hari ini di ruang ini kita berpraktek terkait dengan itu. Saya mendengar setiap pendapat murid dan merespon dengan sungguh-sungguh. Hampir semuanya di 4 dari 5, semuanya 4 dari 5. Berarti panjenengan ketika mempraktekkan pembelajaran itu yang anak-anak yang aktivitas, panjenengan kan memfasilitasi toh. Nah, itu memang sebenarnya yang diharapkan kurikulum dari dulu berbasis saintifik, berbasis kurikulum 13, berbasis KBK dan sebagainya. Arahnya sebenarnya ke sini. Cuman mencari pola yang tepat ke sini belum ada. Maka muncullah kurikulum merdeka itu. Ini yang panjenengan tulis. Hal-hal yang sudah baik selama pelatihan 2 hari, tepat waktu serta manajemen waktunya baik. Dari hasil panjenengan masukkan di 1, ya, lain-lain deh. Akhirnya sudah 1 pukul 3 selesai ya selesai takdir. Apapun yang terjadi pukul 3 ya 3 selesai. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang dan mudah dipahami, narasumber dan materi sudah menarik, interaktif, sumber dan peserta. Kemudian bisa menemukan rumus bangun datar melalui praktek dari perubahan bentuk bangun persegi panjang menjadi beberapa bangun ruang. Berarti baru kemarin panjenengan mendapatkan itu. Ini kuliah Pak Mahya. Jangan Pak kuliah Pak. Oh Pak. Kemudian yang ke-6, untuk materi dan media yang digunakan bagus dan materi jadi peserta menjadi lebih aktif. Insya Allah media-media yang sudah yang kemarin panjenengan praktekkan baik di Pak Intan maupun Pak Andre, insya Allah nanti saya unggah di Google ya. Termasuk nanti ada yang gambar-gambar itu biar panjenengan tidak membuatnya, tinggal mundur, tinggal mengcopy dan untuk dipraktekkan ke anak gitu. Nanti kalau saya naikkan semua. Kemudian yang terakhir hanya contoh memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan tentang dalam penyampaian materi yang sangat menantang. Dan yang kurang baik, yang baik ada, yang belum baik ada. Yang belum baik ini yang belum jenengan loh, bukan saya loh. Saya hanya mengcopy dari Google Form ke sini. Keaktifan para peserta, waktunya kelamaan. Mungkin kelamaan dari jam 8 sampai jam 3 atau jam waktu harinya yang lama. Oh harinya yang lama. Baik Pak, harinya lama Pak, 6 hari. Hari libur. Pelatihan kalau bisa jangan pas hari